Para jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada instruktur gajah di kebun binatang, lalu dia mengajari gajahnya untuk bisa manjat pohon seperti monyet, tentu instruktur itu kita katakan instruktur bodoh. Karena gajah memang tidak mungkin bisa memanjat pohon. Kalau ada orang yang punya piaraan ayam, lalu setiap hari ayamnya diajarin agar bisa ngeong seperti kucing, tentu pun kita bisa mengatakan orang tersebut tidak waras. Kalau juga ada orang yang punya burung perkutut, lalu diajari burung itu biar bisa berkokok layaknya ayam, tentu ada yang salah dengan otaknya. Maka begitu juga kita, Allah menjadi zalim sekali kalau kita diperintah untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Muhammadnya bukan manusia. Muhammadnya malaikat misalnya. Yang mana malaikat tidak sama seperti kita, bahwa malaikat tidak pernah punya nafsu. Tabiatnya hanya untuk beribadah kepada Allah tanpa ditentang oleh nafsunya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau sama manusianya dengan kita. Maka nanti di akhirat kita tidak punya celah di hadapan Allah untuk mengatakan, ya Allah, sulit sekali mengikuti Muhammad karena Muhammad kan orang pilihan. Tapi dia sama-sama orang, sama kayak kita. Nabi Muhammad punya nafsu, kita juga sama. Nabi Muhammad menikah punya keluarga, kita juga menikah punya keluarga. Nabi Muhammad lapar, kita pun merasakan hal yang sama. Maka itu dalam surat Ali Imran, dalam surat At-Taubah ayat 179 Allah mengatakan, "Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula." Kalau saja, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saja seandainya fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin, yang ada di atas muka bumi ini adalah malaikat, mereka membangun peradaban, mereka berkeluarga, mereka bersosialisasi, lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula, pasti kata Allah, niscaya kami akan turunkan satu malaikat yang menjadi rasul, yang menjadi penuntun. Itu menjadi sindiran bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada celah lagi bagi kita untuk menolak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad sama manusianya seperti kita. Dan beliau oleh Allah dijadikan sebagai role model. Dalam arti kalaupun memang dia manusia, tapi kan dia tidak bersifat kayak kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad adalah orang yang multi talenta. Kalau dikatakan, orang mengatakan, "Ustadz, saya guru, contoh dari Nabi bagaimana?" Nabi Muhammad pun mengajar. Bahkan tidak ada pengajar yang lebih sukses daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya walaupun beliau sudah wafat, namanya tetap disebut sampai lebih dari 1400 tahun kemudian. Kalau ada yang mengatakan, saya tentara Ustaz, Nabi Muhammad pun mimpin tentara di medan perang. Kalau dikatakan saya politisi Ustaz, Nabi Muhammad pun pandai berdiplomasi dengan para raja non muslim ketika beliau datang ke Madinah. Saya aparatur negara Ustaz, Nabi Muhammad pun mimpin negara. Madinah walaupun tidak dinamakan negara, tapi mereka kota Madinah ketika itu sudah memenuhi kriteria untuk yang disebut negara. Pimpinannya ada, rakyatnya ada, teritorinya punya, bahkan mata uangnya pun ada. Maka dari background pendidikan apapun kita, profesi apapun kita punya contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu yang jadi pertanyaan, apa yang mesti kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu yang pertama, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang menjadi jalan penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita contoh pertama kali adalah gaya beribadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak riwayat kita mendapati, terutama dari apa yang disebutkan oleh istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajin melaksanakan sholat malam. Bahkan saking rajinnya sholat malam, berdirinya pun lama, hatta tawarramat qadamah. Begitu kata Sayyidah Aisyah. Saking rajinnya sholat malam, berdirinya lama, Nabi Muhammad itu kakinya memar. Saking lama berdirinya. Padahal kalau kita ukur pakai otak kita, Nabi Muhammad adalah orang yang paling dicinta. Dosanya sudah pasti diampuni oleh Allah. Hatinya paling ikhlas, surga sudah pasti tempatnya. Tapi kalau sholat malam, kakinya bengkak karena lama berdirinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam riwayat lain dikatakan oleh Sayyidah Aisyah juga, Nabi Muhammad itu kalau sehari dan semalam beliau beristighfar minta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali sampai 100 kali Nabi Muhammad beristighfar kepada Allah. Padahal tidak ada dosa yang dilakukan dan beliau maksum dari segala dosa tersebut, tapi setiap hari tidak pernah kurang beristighfar minta ampun kepada Allah. Dari 70 sampai 100 kali beliau lakukan itu. Lalu dari apa yang dilakukan oleh Nabi kita bisa ambil contoh jadi pelajaran. Nabi Muhammad SAW dengan kedudukan seperti itu tapi masih mau sholat malam. Dengan kedudukan seperti itu Nabi Muhammad istighfarnya bahkan sampai 100 kali. Ini mengajarkan kita agar kita tetap menjadi makhluk yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa sombong dengan apa yang kita miliki. Nabi Muhammad sudah pasti masuk surga, tapi istighfarnya nggak pernah berhenti. Kita belum tentu masuk surga. Ibadah kita bisa ukur sendiri ibadah kita. Kalau model kayak kita kira-kira surga dekat apa enggak? Kita tahu seberapa banyak sholat kita. Kita juga hafal seberapa besar sedekah kita. Kita tahu seberapa ikhlas hati kita. Kalau model kayak gitu kira-kira bagaimana nanti di akhirat? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena pangkat yang tinggi, uang yang banyak, status yang berpengaruh, kemudian kita merasa tinggi, akhirnya kita merasa tidak lagi butuh kepada Allah, karena apa yang ada di tangan kita sudah bisa memenuhi hajat hidup kita. Dan berapa banyak kita bisa ambil contoh. Orang yang kaya punya uang banyak, bisa bangun rumah tinggi menjulang, bahkan gedung pencakar langit, tapi hancur seketika hanya dengan gempa 2-3 menit. Siapa yang bisa menahan gempa? Orang mengumpulkan harta banyak, tapi akhirnya hilang hanya gara-gara kebanjiran yang mungkin waktunya hanya 1-2 jam saja. Padahal hartanya dikumpulin puluhan tahun. Kehormatan yang sudah dia bangun, identitas yang tinggi yang dia punya, berapa banyak hancur seketika, luluhlantah harga dirinya hanya gara-gara foto 1 buah saja. Cuman gara-gara video yang kurang dari 1 menit, harga diri seseorang bisa hancur. Maka itu seberapapun tinggi kita dan seberapapun rendah kita, kita di hadapan Allah adalah sama. Maka berharaplah sebagaimana Nabi Muhammad SAW berharap kepada Allah. Tidak mentang-mentang udah pasti masuk surga, udah nggak mau lagi ibadah. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar selalu butuh kepada Allah, karena tidak ada daya dan upaya yang kita punya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Selalu menyandarkan apa yang kita lakukan dengan keridhaan Allah.
Yang kedua, tentu yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad SAW adalah akhlak beliau. Karena beliau bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi juga beliau mencontohkan bagaimana berkehidupan sosial di tengah masyarakat. Dan salah satu pribadi yang menonjol dari sifatnya Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang pandai, orang yang pintar untuk tidak menyakiti hati orang lain. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Az, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, ente jangan jadi kayak fulan. Memang fulan kenapa ya Rasul? Yaqumu minal laili wa lam yusalli. Itu orang malam bangun tapi enggak sholat, hanya bangun saja tapi tidak melaksanakan sholat malam. Itu perbuatan tercela. Tapi guna menutupi aib seseorang, Nabi Muhammad enggak pernah sebut siapa orangnya. Padahal Nabi Muhammad tahu fulan bin fulan yang bangun tengah malam doang tapi kagak sholat, Nabi Muhammad tahu, tapi nggak disebut namanya. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man taraka man nasiya sholatan au nama anha. Siapa orang yang lupa nggak sholat, au nama anha, atau ketiduran nggak sholat, fal yusalliha idza dzakaraha, dia mesti sholat ketika dia ingat. Orang tidur ingatnya pas bangun, orang lupa ingatnya pas sadar. Nabi Muhammad SAW tidak langsung menuduh bahwa orang muslim itu ninggalin sholat. Tapi Nabi Muhammad hanya mengatakan kalau lupa enggak sholat, kalau ketiduran nanti bangun diqadha. Padahal Nabi Muhammad bisa saja langsung nyebut orang-orang yang ninggalin sholat nanti diqadha. Tapi Nabi Muhammad mengedepankan akhlak beliau, bahwa beliau berhusnudzon kepada kita nih hamba-hamba Allah. Beliau berhusnudzon kepada kita bahwa tidak mungkin yang namanya orang muslim tuh abai terhadap sholat, nggak mungkin. Nggak mungkin yang namanya muslim ninggalin sholat. Kalaupun mesti ninggalin sholat, mesti gara-gara lupa atau mesti gara-gara tidur. Itu bentuk husnudzonnya Nabi kepada kita. Karena itu ulama pun menghukumi bahwa siapapun yang pernah ninggalin sholat, apapun alasannya mesti qadha. Karena yang Nabi sebutkan lupa dan tidur bukan sebab, tapi sebagai bentuk husnudzon kepada umatnya. Bahkan kita juga sering dengar bagaimana Nabi Muhammad SAW bersikap kepada istrinya ketika beliau bertanya tentang adakah makanan yang dia punya di dapur. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan tidak ada. Dan Nabi Muhammad SAW pada posisi itu lebih memilih untuk menyenangkan hati Sayyidah Aisyah dan gak marahin. Padahal beliau adalah kepala keluarga yang wajar menurut kita. Otak kita bilangnya wajar kalau laki marah sama bini gara-gara pulang kerja gak ada makanan. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa inni idzan shaim, kalau gitu saya puasa aja dah, guna menyenangkan hati Sayyidah Aisyah dan tidak mengedepankan amarah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu pribadi Nabi. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, kepada orang-orang non muslim pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat baik. Riwayat masyhur sekali dari Sayyidina Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad diundang oleh tetangganya orang Yahudi untuk makan bersama di rumah orang Yahudi. Dan Nabi Muhammad memenuhi undangan tersebut, datang makan bareng. Bahkan dalam riwayat Muslim yang lain, kana yatawaddu min mazadatin musyrikah. Nabi Muhammad bukan cuma urusan sosial. Nabi Muhammad pernah berwudu, dan wudunya itu memakai wadah gentongnya perempuan non muslim untuk wudu ibadah. Nabi Muhammad pakai gentongnya perempuan non muslim. Maka kalaupun kita lihat sejarah belakangan Nabi Muhammad ketika datang ke Madinah, beliau mengirim surat kepada raja-raja non-muslim. Raja Herakal di Romawi, Raja Muqaykis di Mesir, Al-Munzir di Bahrain. Semuanya dikirimin surat sebagai dakwah, tapi tidak ada satupun kalimat yang menyakiti hati para raja-raja tersebut. Apa permulaan surat Nabi Muhammad? Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala manittaba'al huda.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salamun, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Mungkin kita nggak tahu, mungkin Raja Romawi ngebantai dulu warganya kemudian jadi raja dengan cara-cara yang zalim, tapi tetap Nabi Muhammad menghormati posisinya sebagai raja. Maka surat yang dilayangkan pun dengan kalimat-kalimat yang sopan dan santun. Begitu akhlak Nabi Muhammad SAW yang mesti kita teladani di luar ritual ibadah yang juga kita mesti lanjutkan untuk kita rutinkan. Baik itu berupa sholat puasa Senin Kemisnya, baik itu sholat qobliyah ba'diyahnya, baik itu ibadah-ibadah sunnah yang lain. Tapi juga lebih penting kita mengikuti bagaimana Nabi Muhammad SAW bersikap terhadap orang-orang di sekitarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qul qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu